Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini kita membahas tentang design thinking mulai dari empathize, journey map, define, ya. Terus ideate, lalu prototype dan testing. Jadi untuk video kali ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita membuat prototype dan melakukan tes usability testing. Di video kali ini kita coba untuk menjelaskan mulai dari awal apa itu design thinking dan apa saja yang ada di design thinking. Jadi design thinking ini eh, awal mula terbentuknya suatu aplikasi atau desain web sesuai dengan kebutuhan personal yang lain, orang lain. Jadi langsung saja kita membahas pertama empathize. Jadi ada empathize. Empathize ini ya empathize map. Jadi ada 4 kelompok ya. Ada says, apa yang mereka katakan, lalu think, apa yang mereka pikirkan. Di sini ada does, apa yang mereka lakukan, dan feel, apa yang mereka rasakan. Jadi yang pertama, user ini, apa yang mereka rasakan dari user terkait Emonef. Sebelum adanya Emonef ya. Jadi sebelum adanya aplikasi Emonef realisasi anggaran ini, mereka mencari data realisasi sangat sulit karena fitur terlalu rumit. Jadi di aplikasi sebelumnya itu menurut user itu terlalu rumit untuk mencari data realisasi. Lalu tidak ada data rincian realisasi anggaran, terus harus mengolah lagi untuk mengetahui realisasi anggarannya, dan proses pencarian data terlalu lama. Lalu ada think, apa yang mereka pikirkan, mereka memikir membantu untuk mencari data realisasi anggaran hingga ke rincian belanjanya. Yang kedua, mendapat informasi yang mudah tanpa harus melihat rincian. Yang ketiga, membantu dalam menyajikan laporan realisasi anggaran. Lalu yang mereka lakukan pada saat ini, mengolah data hasil rekapan dari data target dan realisasi. Terus merekap data realisasi secara manual, mengumpulkan banyak data rincian belanja, lalu kerja ekstra jika ada permintaan data realisasi. Itu yang mereka lakukan saat ini. Yang mereka rasakan jika misalkan aplikasi itu ada, itu merekap dan mengolah data sangat mudah, tidak perlu mengumpulkan data banyak dari data rincian belanja, mempersingkat waktu pengerjaan tanpa harus melakukan kerja ekstra atau lembur. Nah, dari ini lalu kita definisikan dengan journey map. Nah, misalkan personal ini saya ngambil dari salah satu pegawai ya, ada Mas Haris. Nah, di skenario-nya Mas Haris itu eh, diminta untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran pada bidang di tempat dia bekerja. Data yang dibutuhkan yaitu realisasi, mana yang sudah ditransfer, mana yang
sedang diproses. Jadi ekspektasinya Mas Haris itu merekap dan mengolah data sangat mudah, menyajikan data dengan mudah dan cepat, informasi yang dibutuhkan jelas tanpa harus melihat merekap dengan kerja ekstra. Jadi ini ada action, task list, field, objective, improvement, opportunity. Jadi aksi yang pertama dia perancangan. Jadi untuk aplikasi Emonef ini untuk task list-nya ada menentukan tujuan, definisi sumber data, dan menetapkan format dan struktur laporan yang dibutuhkan. User emotionnya, antusias, dan tanggung jawab. Area improve-nya membuat template atau panduan laporan yang mudah diikuti. Jadi untuk aplikasi Emones ini dalam action perancangan user itu kita harapkan dia antusias dan tanggung jawab. Jadi antusiasnya itu dia menyediakan data-data sumber data, terus menentukan formatnya seperti apa yang diminta. Untuk yang kedua mengumpulkan data, tujuan listnya mengumpulkan data dari berbagai sumber, verifikasi dan validasi data agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini kebetulan untuk action ini Mas Haris terkadang merasa kewalahan karena volume data yang besar. Jadi dari data-data setiap bulan atau setiap hari itu mereka Mas Haris kumpulkan. Untuk improvementnya menerapkan otomasi untuk memudahkan mengumpulkan data. Yang ketiga ada analisis data. Jadi task list-nya menganalisis dan mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dari action sebelumnya. Jadi Mas Haris fokus untuk menganalisis data dan bingung dalam identifikasi karena terlalu banyak data yang perlu kita kumpulkan, yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi. Yang terakhir, action yang terakhir, penyusunan laporan. Jadi task list-nya menyusun laporan analisis berdasarkan data yang telah dianalisis, terus memasukkan analisis ke dalam bagian-bagian laporan sesuai dengan kebutuhan. Untuk user emotionnya terbebani dengan kebutuhan untuk merinci setiap detail laporannya. Mungkin seperti ini definisi define dari project-nya. Setelah itu ke tahap selanjutnya ada idea. Idea ini seperti pembuatan template. Kita ini juga pakai Figma. Jadi template-nya yang sesuai dengan definisinya tadi. Seperti ini, dia akan muncul berapanya besaran yang sudah ditransfer sesuai dengan definisinya tadi, skenario-nya. Nah, ini mana yang sudah ditransfer dan mana yang sedang berproses. Jadi dari tampilan ini kita sudah bisa menentukan dari pagu anggaran segini, dia yang sedang proses ada di sini, SPJ dan SPM ini. Yang untuk SP2D ini yang sudah cair, yang sudah ditransfer ke rekening baik penyedia maupun yang lain. Oke, untuk design thinking yang keempat yaitu prototype. Prototype di sini kita sudah bahas, kita sudah buatkan waktu di video sebelumnya. Jadi prototipenya seperti ini.
hampir sama. Jadi ada belanja, kita klik belanja, akan muncul rekapitulasi per unit SKPD, lalu kita klik unit pada unitnya, pada tabel, oke, langsung muncul rekapitulasi per subkegiatan. Di masing-masing subkegiatan sudah ada tampilannya. Setelah itu masuk ke subkegiatan, kita mau ditampilkan rekapitulasi per rekening. Jadi besaran sudah berapa persen, fisiknya sudah berapa persen, seperti itu. Nah, seperti ini prototipenya. Nah, untuk yang terakhir, design thinking yang terakhir, yaitu ada testing. Testingnya di sini saya menggunakan metode black box testing ya. Karena kalau usability testing sudah ada di video sebelumnya. Eh, Kali ini saya coba membuat eh, testing menggunakan black box testing. Nah, di sini saya sudah ada tabel black box testingnya. Untuk pengujiannya, saya membuat ada 6 pengujian. Di Untuk langsung aja yang pertama, ini pengujiannya saat kita mengklik menu belanja. Test case-nya klik menu belanja. Nah, hasil yang diharapkan itu adalah aplikasi menampilkan data tabel rekapitulasi per unit kerja. Jadi di sini, nah ini menu belanja, saya itu menampilkan data rekapitulasi unit kerja. Untuk hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan adalah menampilkan rekapitulasi unit kerja, kesimpulannya valid. Yang kedua, saat klik unit kerja pada data tabel. Yang diharapkan ada aplikasi menampilkan data tabel rekapitulasi per sub kegiatan. Jadi ini kita klik. Nah, ini sudah muncul rekapitulasi per sub kegiatan. Sesuai harapan, valid. Yang ketiga, klik sub kegiatan pada tabel. Kita klik sub kegiatan yang berwarna biru. Kita ambil contoh, salah satu contoh aja. Ini aplikasi menampilkan data per rekening belanja. Nah, ini rekapitulasi per rekening belanja. Lalu testing yang keempat, saat klik sub kegiatan pada navigasi. Pada navigasi itu yang ini. Jadi kita klik sub kegiatan pada navigasi yang berwarna biru, aplikasi akan kembali. Istilahnya kembali pada tabel rekapitulasi per sub kegiatan. Nah, itu testing yang kelima, klik unit kerja pada navigasi. Yang diharapkan aplikasi menampilkan data tabel rekapitulasi unit kerja. Harapan valid. Setelah itu klik menu beranda. Yang ini. Hasil yang diharapkan aplikasi menampilkan menu awal atau data pada beranda. Kita klik menu awal tadi pada saat tampilan dashboardnya. Sesuai harapan valid. Oke, mungkin cukup sekian tugas kuis kedua dari mata kuliah desain UI UX.
Nah, dengan menggunakan Figma, jadi mulai dari design thinking, kita dapat melakukan pembuatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi ada embed test, define, ideate, prototype, lalu testing. Testing atas prototipe. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.